Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wa nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, man shoma aw man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal jum'i wal atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita selalu menghadirkan Allah Rabbul Jalal dalam segala bentuk aktivitas keseharian di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada satu perbuatan pun, satu pekerjaan pun yang luput daripada pandangan dan jangkauan Allah Rabbul Alamin. Allah yang senantiasa mengawasi gerak-gerik ataupun tingkah laku perbuatan yang kita lakukan. Tidak sama halnya dengan manusia yang memiliki keterbatasan untuk memperhatikan apa yang kita kerjakan. Tapi Allah 24 jam lamanya, tidak henti-hentinya selalu mengawasi gerak-gerik langkah kita. Allah yang memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga Allah masih pilih kita selaku orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah untuk hadir di subuh hari ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah, yakninya sholat subuh yang telah kita laksanakan secara berjamaah. Selawat beriringan salam selalu tercurahkan buat arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita selalu istiqomah memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah. Selawat tersebut nantinya akan menjadi syafaat, akan menaungi diri kita di saat tidak ada lagi syafaat dan naungan selain daripada sholawat yang selalu kita kirimkan kepada Rasulullah dan juga Al-Qur'anul Karim yang selalu kita tadabburi, yang selalu kita baca, yang selalu kita pelajari dan tentunya kita aplikasikan dalam keseharian hidup kita di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan tausiah singkat pada subuh hari ini sambil menunggu datangnya waktu subuh, tausiah singkat pada hari ini berjudul mensyukuri nikmat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ayat dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sangat familiar, yang mungkin kita semuanya sudah hafal dengan ayat 7 surah Ibrahim ini. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan aku tambah. Barang siapa yang kufur, yang ingkar atas nikmat yang aku berikan kepada dirinya, tunggulah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikmat terbesar dalam kehidupan kita adalah kesehatan. Nyatanya
ketika kita Allah berikan ujian berupa penyakit, entah apalah penyakit yang Allah berikan pada diri kita, tentu tidak bisa kita leluasa, tidak bisa kita optimal dan maksimal melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya senantiasa kita selalu bersyukur dan senantiasa seraya menjaga kenikmatan, nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan pada diri kita. Karena sejatinya saudara-saudara kita mungkin yang terbaring di rumah sakit, mungkin yang terbaring di rumah karena Allah beri ujian berupa penyakit, tidak bisa berhadir, tidak bisa datang dan melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya dalam rangka melaksanakan ubudiyah kepada Allah, dalam rangka melaksanakan serangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Maka sudah sepantas dan selayaknya lah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu berusaha untuk menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya tidak akan mampu, tidak akan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Dan adapun sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat kesehatan yang luar biasa yang Allah berikan, itu baru satu kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita. Belum lagi nikmat panca indera. Allah berikan kedua bola mata yang indah, dua mata yang sempurna, bisa melihat berbagai hal. Tapi jangan kita lupa dan jangan kita lengah. Jangan sampai mata yang indah yang Allah titipkan pada kita justru kita pergunakan untuk dalam rangka berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat pendengaran. Kita bisa mendengarkan saudara-saudara kita sesama muslim melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, dan jangan sampai telinga ini mendengarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lisan, bisa berkata, bisa berucap apapun. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Sejatinya kita senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kita tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita. Apabila kita diamanahkan berupa jabatan, kita dikaruniai sebuah pangkat ataupun jabatan yang begitu tinggi di suatu pekerjaan, di dalam keseharian hidup kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai amanah berupa jabatan yang Allah titipkan sementara kepada kita membuat kita lalai, membuat kita lupa bahwasanya itu merupakan nikmat sesaat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kapanpun jikalau Allah menginginkan nikmat itu dicabut daripada diri kita, maka kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu itu terjadi, maka terjadilah dia. Maka apabila nikmat-nikmat tersebut masih Allah titipkan pada kita, Allah masih anugerahkan pada kita, maka kita jaga nikmat-nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Nikmat anak yang soleh, nikmat istri yang soleha, senantiasa selalu menemani hidup kita, selalu menemani hari-hari kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejatinya kalau kita mengetahui betapa dahsyatnya siksaan di alam kubur ataupun siksaan di api neraka nantinya, niscaya hari ini kita mungkin akan menundukkan kepala kita, seraya kita tidak akan sanggup untuk banyak tertawa, banyak bercanda,
apalagi tersenyum, karena luar biasanya atau dahsyatnya siksaan di alam kubur. Maka tatkala kita masih diberikan nikmat kehidupan, jagalah dengan sebaik-baiknya, lakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita lalaikan amanah-amanah yang Allah titipkan pada kita. Karena sejatinya kaum muslimin rahimakumullah, kita hidup di permukaan bumi ini tidak untuk selama-lamanya. Karena dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini melainkan tidaklah hanyalah sebuah gurauan ataupun senda gurau belaka. Apabila kita terlena dengan kehidupan di dunia, kita akan lupa bahwasanya kehidupan yang hakiki nanti adalah di akhirat, dan kita berharap kepada Allah kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya terdapat nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak pernah terbayangkan, nikmat yang tidak ada di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga di dalam surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitung. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surah Ad-Duha ayat 11, perintah menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana artinya, dan terdapat nikmat Tuhan, hendaklah engkau siarkan dengan bersyukur. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah siapa di antara kita yang tidak tahu cara berterima kasih kepada sesamanya. Karena banyak fenomena yang kita temui di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin. Di saat kita telah diberikan bantuan, diberikan pertolongan, kita lupa dengan sejatinya orang yang telah memberikan bantuan pada diri kita. Karena kita adalah makhluk sosial, tidak akan mampu hidup sendiri-sendiri, tidak akan mampu hidup secara individu. Maka dari itu, senantiasalah kita selalu memberikan bantuan tatkala kita diberikan nikmat harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan nikmat harta yang Allah titipkan kepada kita membuat kita lupa bahwasanya ada hak-hak saudara kita sesama muslim di dalam harta yang Allah titipkan kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga di dalam surah An-Nahl ayat 78 mengenai nikmat penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Hakikatnya, tatkala kita terlahir di permukaan bumi tidak mengenakan pakaian satu benang pun, tidak bisa kita melakukan banyak hal. Kita membutuhkan orang lain untuk memandikan kita, membersihkan tubuh kita, memakaikan bedong di badan kita. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Begitu juga nantinya tatkala kita meninggalkan dunia ini, tidak mungkin kita yang menggotong jenazah kita, tidak mungkin kita yang memandikan jenazah kita, apalagi menyolatkan jenazah kita. Tentunya karib kerabat kita, kaum muslimin, jiran tetangga kita, yang justru akan berdatangan melaksanakan penyelenggaraan jenazah di rumah-rumah kita. Mulai dari memandikan jenazah kita, mengapankan jenazah kita, menyolatkan jenazah kita, bahkan sampai menghantarkan kita ke liang lahat, tempat peristirahatan kita terakhir nantinya. Ternyata bukan rumah yang besar yang akan kita banggakan, bukan rumah yang bertingkat
yang menjadi kemewahan dalam kehidupan kita tatkala kita hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru rumah ataupun tanah yang berukuran 2x1 yang akan tempat kita bersemayam sampai nanti tiba masa kebangkitan dalam rangka mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 31, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainal Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang bersyukur yang tidak bersyukur ataupun kufur, ingkar, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita tidak melaksanakan sedekah, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan sholat, Allah tidak rugi. Tidak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya kaum muslimin rahimakumullah, justru kita yang akan merasakan kerugian. Tidak sebanding nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan, yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Allah seru kita dengan panggilan para muazzin, para bilal di rumah-rumah Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari dirikan salat, mari menuju kemenangan. Tapi tidak sedikit dari kita kaum muslimin yang mendengarkan seruan tersebut, yang meninggalkan pekerjaan dunianya, yang meninggalkan segala bentuk aktivitasnya untuk hadir sebentar saja, untuk hadir sesaat saja dalam rangka melaksanakan ibadah sholat, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita mengaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Di penghujung surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Tidak ada bagi kita mendapatkan titel takwa, tapi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa menjadi seorang mukmin yang baik, mukmin yang mungkin dinyatakan dalam Al-Quran, dalam firman-firman Allah, sementara kita tidak pernah melakukan amalan-amalan seperti yang Rasulullah contohkan kepada kita hari ini? Bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang hadir, yang selalu berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka bertanya, adakah ya Rasulullah umatmu yang sepeninggal kita nanti yang lebih besar cintanya kepadamu, melainkan ataupun ketimbang besarnya cinta kami kepadamu? Rasulullah menjawab, ada, umatku akhir zaman, yaitu kita kaum muslimin rahimakumullah. Sejatinya kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah menatap wajah Rasulullah, tidak pernah menghadiri tatkala Rasulullah memberikan suatu kemarahan, kajian dan sebagainya, ataupun diimami oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan sholat-sholat fardu. Tapi cinta kita lebih besar
Cinta kita lebih besar kepada Rasulullah. Kita laksanakan segala apa yang Rasulullah ajarkan dalam risalah Islam. Kita lakukan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi sedikit dari kita kaum muslimin rahimakumullah, kenyataan di tengah-tengah masyarakat tidak banyak yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah itu sendiri. Fenomena-fenomena yang kita temui hari ini di masyarakat kita, khususnya umat Islam, tatkala penyelenggaraan Isra dan Mi'raj, pelaksanaan Maulid Nabi, masjid begitu ramai, mushola begitu ramai, sempit, berdesak-desakan, karena disiapkan makanan, disiapkan minuman beraneka ragam, didatangkan para ustaz ataupun dai-dai kondang. Kita berhadir meramaikan acara Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Tapi tatkala Allah panggil kita, Allah seru kita dengan azan yang dikumandangkan oleh para Bilal dan muadzin di tiap-tiap rumah Allah untuk melaksanakan sholat fardu lima waktu sehari semalam, sedikit dari kita yang tergerak hatinya, yang tergerak panca inderanya untuk datang, untuk hadir dalam pelaksanaan sholat, terlebih lagi sholat subuh dan sholat Isya. Man sholat tartain dal khola jannah. Barang siapa yang mengerjakan dua waktu yang dingin, yaitu waktu Isya dan waktu sholat subuh, maka Allah akan ganjar dengan surga. Bukankah surga suatu kenikmatan yang besar? Bukankah tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kendati kita tidak tahu kita masuk surga ataukah kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, selagi kita hidup di permukaan bumi Allah ini, kita lakukan hal-hal yang baik, kita lakukan amalan-amalan yang soleh, kita kerjakan sesuai dengan yang Rasulullah tuntunkan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan jauh daripada sifat riya. Karena yang ditakutkan kaum muslimin rahimahumullah, segala sesuatu yang kita kerjakan berupa ibadah kepada Allah terselubung ingin dipuji oleh makhluk, terselubung ingin dipuji oleh orang-orang, bukan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagian kecil dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah lalai, kita sudah menunda-nunda waktu. Apalagi kalau Allah berikan nikmat-nikmat yang ada di Telaga Kausar, satu nikmat saja yang Allah turunkan ke permukaan langit dunia, kita sudah lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah turunkan 100% kenikmatan? Tidak sedikit dari kita yang bertengkar, yang berseteru, yang saling cekcok kiri sikut kanan, karena untuk mengejar satu kenikmatan saja di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan, benarkah kita sudah menjalankan amanah? Benarkah kita sudah menjaga amanah berupa kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat kesempatan yang Allah selalu berikan gratis pada diri kita? Tapi dalam pelaksanaan dan kenyataannya, kita justru lebih memilih yang sifatnya prabayar, melaksanakan kemaksiatan kepada Allah,
tidak ada yang gratis. Kaum muslimin rahimakumullah. Sementara tiket ke surga tidak mahal. Tidak kita jumpai tatkala kita berwudu dipasang tarif oleh pengurus di tiap-tiap masjid, berwudu dipatoki 5.000 rupiah. Tidak pernah saya jumpai. Tapi tatkala kita menghadiri tempat-tempat yang berbau kepada keduniawian, pergi ke mall, parkir bayar, pergi ke tempat-tempat hiburan, semuanya serba bayar. Tapi kenapa kita manusia condong untuk mengejar yang sifatnya berbayar daripada yang gratis? Tapi terdapat nikmat-nikmat yang luar biasa besarnya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, sekarang sudah di penghujung bulan Ramadan, sudah puasa yang ke-25. Nanti malam pelaksanaan sholat tarawih di malam ke-26. Apakah yang berbekas dari Ramadan tahun ini? Ataukah sama dengan Ramadan tahun-tahun terbelakang? Apa yang tersisa dari Ramadan tahun ini? Pelajaran berharga apa yang kita dapat dalam pelaksanaan puasa Ramadan 1440 Hijriah tahun ini? Yakinkah kita akan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, dengan Ramadan tahun 1428 Hijriah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Tidak dalam waktu dekat Allah akan panggil, Allah akan utus sakaratul maut untuk menjemput diri kita. Sebelum semuanya itu terjadi, maka senantiasa kita lakukan segala yang Allah perintahkan kepada diri kita. Jangan kita sia-siakan 5 hari sisa puasa dalam bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan kualitas membaca Al-Quranul Karim. Kita perbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Perbanyak melaksanakan sholat sunat taubat. Jangan tatkala kita dalam kesusahan, tatkala kita ditimpa musibah, baru kita mengenadakan tangan kepada Allah, baru kita bermohon kepada Allah. Betapa hinanya diri kita di saat kita Allah anugerahkan rezeki yang berlimpah, kita lupa, kita jauh daripada mengingat Allah. Tapi tatkala Allah berikan ujian yang dikit, ujian secuil, baru kita datang merengek-rengek kepada Allah. Baru kita datang terpogoh-pogoh ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon diringankan dan dapat menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, kita jaga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Nikmat harta, nikmat kesempatan, apapun yang Allah berikan pada diri kita, nantinya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka niscaya akan Allah balas. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, itu pun juga akan Allah balas. Maka perbanyaklah sebelum
kita melaksanakan tidur pada malam hari, muhasabatun nafsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri beliau tatkala sebelum pelaksanaan tidur malam selalu muhasabatun nafsi, selalu menghitung-hitung kesalahan apa yang aku lakukan hari ini, perkataan apa yang terlontarkan, yang keluar dari mulutku. Mungkin ada yang menyinggung saudara-saudaraku, menyinggung sahabat-sahabatku sesama muslim, ataukah mataku memandang kepada hal yang dilarang oleh Allah, ataukah telingaku mendengar dari perkataan-perkataan yang tidak baik, ataukah kakiku, tanganku melangkah, mengayun ke tempat-tempat yang Allah larang. Sudahkah kita melaksanakan dan melakukan seperti yang Rasulullah contohkan? Sudahkah kita introspeksi diri? Bukankah bulan suci Ramadan disebut dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan? Sudahkah lisan kita jaga dengan sebaik-baiknya? Nikmat lisan. Sudahkah kita jaga kaki kita untuk tidak pergi melangkah ke tempat-tempat yang Allah larang? Sudahkah mata kita jaga dengan sebaik-baiknya untuk tidak melihat hal-hal yang syahwat, hal-hal yang tidak Allah nukilkan di dalam Al-Quran, hal-hal yang Allah benci, hal-hal yang terlarang? Mari kita renungkan, mumpung Allah masih menitipkan nikmat berupa kehidupan pada diri kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan nanti di saat kita dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dalam melaksanakan hal-hal yang berbau kepada kemaksiatan, perzinahan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut mencabut nyawa kita atau mencabut ruh dari jasad kita. Na'udzubillahi min zalik. Makanya senantiasa di sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita, jangan kita bangga usia kita bertambah setiap tahun. Hakikatnya usia kita di akhirat semakin hari, semakin tahun, semakin berkurang. Maka lakukanlah apa-apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 5 hari ke depan. Mungkin kita jarang, mungkin kita belum pernah menghatamkan Al-Quran. Mari kita kejar, mari kita laksanakan. Mungkin kita jarang karena kesibukan dunia kita, lupa melaksanakan sholat sunat duha. Karena sejatinya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa banyakkah kita harus bersedekah sehari semalam?" Rasulullah menjawab, 360 kali, sebanyak ruas tulang dalam tubuh kita. Sahabat pun termenung seraya menundukkan kepala. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang terkaya, tidak sanggup untuk melakukan sedekah sebanyak 360 kali setiap hari. Apa kata Rasulullah? Ada satu amalan yang apabila kalian kerjakan, derajatnya, hakikatnya sama dengan kita bersedekah 360 kali satu hari, sebanyak sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Apa ya Rasulullah? Sholat duha 2 rakaat. Maka jangan pernah kita lalaikan, walaupun hakikatnya bersifat sunnah. Justru yang sunnah-sunnah itu menjadi penambal
dari yang wajib-wajib, yang mungkin yang lalai kita kerjakan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat pada subuh yang berbahagia ini bermanfaat untuk kehidupan kita, dapat kita aplikasikan dalam keseharian hidup kita dan menambah khazanah keilmuan kita. Dan intinya di penghujung tausiah singkat pada hari ini, kita manfaatkan momentum bulan Ramadan yang hanya tinggal 5 hari lagi. Jangan kita sia-siakan, terus kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang halal dan thayyibah, anak dan istri serta suami yang soleh dan soleha, sehingga nantinya kita dapat berjumpa dan berkumpul di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terbayangkan kenikmatan ataupun tidak ada tandingannya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Nasrul minallahi wa fathu qarib. Fabasyiril mu'minin, berbanyak maaf, fastabiqul khairat. Assalamualaikum